Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Mustafa, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Sokan, Kabupaten Melawi. Hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Hari ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Rahmi. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 5 Sokan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak, kabarnya. Baik, keluarga juga sehat semua ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, untuk sebelum ini nantinya kan Ibu akan melakukan kegiatan supervisi ya. Akan saya supervisi. Nah, sebelum pelaksanaan kegiatan supervisi, kita akan melakukan kegiatan yang namanya percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Dengan tujuan apa? Untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nantinya. Kemudian untuk yang tujuan percakapan pra-observasi kita ini agar Ibu lebih ada persiapan dan lebih percaya diri ketika nanti pelaksanaan supervisi. Bisa dipahami ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya. Bisa, Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya tanyakan dengan Ibu dan Ibu bisa menjawab sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu telah buat. Ibu sudah menyusun RPP? Sudah, Pak. Sudah, ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran saat supervisi nanti apa? Di sini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu, di sini materinya kan tentang himpunan, Pak. Ya, himpunan. Diharapkan siswa dapat menentukan suatu himpunan dan yang mana bukan himpunan. Ya, kemudian berarti ini ya, Bu, nanti untuk tujuan pembelajarannya intinya Ibu menjelaskan tentang materi himpunan, kemudian materi himpunan. Siswa juga diharapkan mampu membedakan antara mana yang himpunan dengan yang bukan himpunan. Seperti itu ya, Bu. Iya, Pak. Kemudian di dalam proses supervisi nanti, apa sih yang menjadi nilai lebih ataupun yang membedakan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran pada saat supervisi nanti? Nilai yang ingin Ibu tonjolkan itu yang bagaimana? Kalau sebelum-sebelumnya kan saya hanya memberikan latihan soal kepada peserta didik dengan tingkat kesulitan yang sama. Untuk yang sekarang, sebelumnya saya melakukan proses pembelajaran, saya akan melakukan asesmen untuk memetakan kemampuan pada peserta didik. Sehingga nanti pas melakukan supervisi, saya akan membuat soal sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Ya, bagus sekali ya, Bu. Berarti nanti Ibu sebelum yang membedakan dengan pembelajaran sebelumnya, pada saat supervisi nanti, sebelum pelaksanaan supervisi, Ibu akan melakukan asesmen terlebih dahulu ya, Bu ya? Iya, Pak. Untuk melihat kemampuan awal dari siswa itu sendiri ataupun murid itu sendiri. Kemudian sehingga nanti ketika pelaksanaan supervisi ataupun ketika pemberian soal, Ibu bisa menyesuaikan tingkat kesulitan soalnya berdasarkan kemampuan siswa itu sendiri ya, Bu. Itu sangat menarik, Bu. Kemudian untuk yang selanjutnya, Bu, area pengembangan apa kira-kira yang ingin Ibu capai dalam proses supervisi nantinya? Di sini area pengembangan yang akan saya capai dalam proses pembelajaran ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada area pengetahuan yaitu saya diharapkan siswa dapat menentukan himpunan dan membedakan yang mana bukan himpunan. Pada area sikap yaitu saya ingin menerapkan pembelajaran sosial dan emosional sehingga murid akan merasa nyaman dan aman untuk belajar dan lebih percaya diri. Sedangkan pada area keterampilan saya akan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, luar biasa ya, Bu ya. Berarti ada di sini kalau saya menyimak tadi ada 3 area pengembangan ya, Bu. Ya, baik Pak. Itu dari sisi pengetahuan, kemudian sikap maupun keterampilannya. Dari sisi pengetahuan nanti Ibu akan menentukan, maksudnya mengajarkan tentang bagaimana cara menentukan himpunan, kemudian bagaimana cara membedakan mana yang himpunan dengan bukan himpunan ya, Bu ya. Untuk yang pengetahuan, kemudian untuk yang sikapnya tadi seperti yang Ibu sampaikan,
ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga murid akan merasa aman dan nyaman untuk belajar, saat proses kemudian pembelajaran. lebih percaya diri juga ya Bu ya. Kemudian pada area keterampilan, Ibu juga mengaitkan materi himpunan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Itu juga sudah bagus Ibu. Berarti itu kan sudah ada diferensiasi juga prosesnya. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, strategi, model ataupun metode apa yang Ibu persiapkan dalam pelaksanaan supervisi nanti? Strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan model pemecahan masalah, sedangkan metodenya saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta pemberian tugas. Setelah pemberian tugas ya Bu, bagus sekali strateginya. Tadi udah muncul bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk yang model pembelajaran tadi berbasis masalah ya Bu ya tadi. Ya, Pak. Kemudian untuk yang metode pembelajarannya nanti mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik itu melalui mungkin ada melalui pemberian soal ya Bu ya, kemudian tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian ini Bu, ada enggak pihak yang Ibu libatkan selama proses supervisi nanti, baik itu ketika pelaksanaan maupun saat persiapannya? Ada Pak, tentunya kepala sekolah. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan supervisi. Kemudian juga berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk meminta saran dan pendapat dalam penyusunan RPP. Ya, bagus sekali ya Bu, berarti sudah ada kolaborasi yang baik antara Ibu dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat lainnya. Dari sisi kepala sekolah mungkin Ibu bisa tadi menyampaikan sebagai koordinasi akan melakukan supervisi, kemudian untuk yang rekan sejawat bisa saling sharing, bertukar pikiran, saling memberikan pendapat berkenaan tentang penyusunan RPP-nya ya Bu ya, berarti ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kapan kira-kira Ibu akan melakukan supervisi ini? Saya akan melakukan supervisi mungkin disesuaikan dengan jadwal ya. Pada hari Senin di kelas 8 dan pada jam pelajaran jam 1 dan 2. Ya, berarti kita sepakati ya Bu ya, Senin depan nanti akan kita laksanakan supervisi, kemudian kelasnya berada di kelas 8 dan pada jam 1-2. Itu semua kan Ibu sesuaikan dengan jadwal pelajaran Ibu ya. Iya Pak. Kemudian semoga nantinya ketika pelaksanaan supervisi juga dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan. Seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, kemudian ini Bu, sebelum kita akhiri proses diskusi prasupervisi ini ataupun percakapan prasupervisi ini, kira-kira apa sih Bu refleksi atas kegiatan kita hari ini ataupun pada saat proses percakapan prasupervisi ini? Kira-kira mungkin apa yang Ibu rasakan ataupun apa yang Ibu dapatkan seperti itu? Dengan adanya diskusi prasupervisi ini, untuk kedepannya saya lebih mempersiapkan dalam penyusunan RPP dan mempersiapkan media pembelajaran yang saya buat atau yang saya gunakan untuk proses supervisi selanjutnya Pak. Ya, berarti mungkin ini saja yang berarti sudah ada ini ya Bu, nilai lebihnya Ibu merasa mungkin lebih senang bahwa lebih ada persiapan ya Bu sebelum nanti melakukan supervisi. Mungkin itu yang Ibu dapatkan dalam diskusi prasupervisi ini. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Karena Ibu sudah bersedia juga berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan prasupervisi ini. Sampai ketemu pada sesi supervisi nantinya minggu depan, kemudian juga setelah supervisi nanti kita adakan kembali ataupun berbincang kembali pada sesi diskusi pasca supervisi. Seperti itu ya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian percakapan hari ini, sampai ketemu di kegiatan supervisi dan
pasca supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya pimpin doa dulu. Ibu absen dulu ya. Yang tidak masuk siapa hari ini? Rasti sama Hardoyo. Kemana Rasti? Doyo sakit? Baiklah, hari ini kita materi tentang himpunan. Ada yang tahu pengertian himpunan? Ada yang tahu? Mia mungkin? Pengertian himpunan. Kita mempelajari tentang himpunan. Di sini tujuan pembelajaran ada 3 ya. Di sini ada 3. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian dari himpunan dengan benar ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan kumpulan yang mana termasuk himpunan, yang mana yang bukan himpunan. Kemudian yang ketiga, menentukan suatu kumpulan yang termasuk bukan himpunan dengan tepat ya. Jadi ada 3. Bu tuliskan di depan ya. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat mengetahui apa itu himpunan ya. Di negara Indonesia juga pada saat ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Tentang apa? Yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan tata hukum negara Indonesia itu disebut secara hierarki dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi kalau secara hierarki itu artinya dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari atas dulu sampai yang selain daripada materi ada unsur yang namanya struktur kelembagaan hukum. Jadi ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menentukan pengertian dari himpunan. Yang kedua, menyatakan suatu himpunan yang mana bukan himpunan ya. Jadi ada 3. Ibu sampaikan dulu pengertian dari himpunan ya. Himpunan itu adalah sesuatu yang dapat didefinisikan dengan jelas.
Itu adalah pengertian dari himpunan. Jadi definisinya jelas ya. Nanti untuk lebih jelasnya pengertian dari himpunan, kalian bisa mengamati video ya, video tentang materi himpunan. Nanti semuanya maju ya, diamati. Di sini ada materinya, kalian amati. Setelah kalian amati, kalau ada ya pertanyaan ditanyakan ya, yang belum jelas. Semuanya maju ya, maju ke depan semuanya. Kita mengamati video tentang materi himpunan ya. Yuk maju dulu semuanya. Ini di sini Jimmy. Jimmy sini Jimmy. Kalian perhatikan ya di sini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, SD Kejar Cita akan mengadakan pementasan tari samar. Agar tarian lebih rapi, dipilih anak yang memiliki tinggi badan bersama. Diperhatikan videonya, dipahami, nanti setelah selesai kalau ada pertanyaan ditanyakan yang belum jelas. 141 dan 145 cm disebut dengan himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Apa contoh yang bukan himpunan? Kumpulan anak yang cantik. Jelas enggak, Wasti? Himpunan cantik dan pandai dari tiap orang akan berbeda-beda. Kembali ke himpunan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Jika kumpulan anak yang memiliki tinggi badan di antara 141 dan Jadi dilambangkan dengan huruf kapital ya. Himpunan. A, maka anggota atau elemen dari himpunan A adalah Betty, Cita, dan Emma. Banyaknya anggota himpunan A atau NA sama dengan 3. Sedangkan Ani, Nina, dan Vira bukan anggota atau bukan elemen dari himpunan A. Himpunan dapat ditulis dengan beberapa cara. Cara pertama dengan menuliskan sifat anggotanya. Contohnya himpunan B Ada 3 cara ya. Ini yang pertama, menuliskan anggotanya. Contohnya himpunan B anggotanya adalah 3 Cara yang kedua, mendaftar anggotanya ya. pola yang ada. Cara ketiga dengan notasi pembentuk Notasi pembentuk himpunan. adalah X, di mana X lebih dari 1 dengan X anggota atau elemen bilangan ganjil. Himpunan ada beberapa jenis. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya himpunan anak TK yang memiliki KTP. Tidak ada anak TK yang memiliki KTP karena masih di bawah umur 17 tahun. Karena itu, himpunan ini tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Selanjutnya himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Contoh, kita sedang membicarakan himpunan B, C, dan D berikut. Perhatikan Wahyu. Semestanya harus mencakup ketiga himpunan. Misalnya himpunan bilangan asli atau himpunan bilangan bulan. Kemudian himpunan bagian, yaitu himpunan yang semua anggotanya ada di himpunan lain. Contoh himpunan C anggotanya 2, 6, dan 8. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Semua anggota himpunan C ada di dalam himpunan B, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan C adalah himpunan bagian dari B. Apalagi himpunan bagian dari B? Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan, termasuk himpunan B. Himpunan bagian dengan 1 anggota himpunan B, 2 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Jadi jumlah himpunan bagian dari B adalah 16. Bagaimana jika jumlah anggota himpunan ada banyak? Jika ditulis satu persatu seperti tabel tentu akan sangat lama. Oleh karena itu, jumlah himpunan bagian juga dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat N. N adalah jumlah anggota himpunan. Himpunan juga dapat dinyatakan dengan diagram Venn. Diagram Venn berbentuk persegi panjang dengan simbol S di pojok kiri atas. Ingat, S artinya himpunan semesta. Semua himpunan di dalam S ditunjukkan dengan kurva tertutup. Setiap
Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan nokta atau titik. Anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Jika himpunan lebih dari satu, maka harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, ini nanti ya apakah materi ada selanjutnya anggota ini. yang sama atau tidak. Jika tidak ada anggota yang sama, maka himpunan akan saling lepas seperti ini. Jika ada anggota yang sama, maka Jadi tadi pengertian himpunan apa? Terlalu cepat. Tadi kan udah Ibu sampaikan tadi. Suatu objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas ya. Ini tadi kalian mengamati video tentang himpunan. Cara menyatakan himpunan ada 3. Tadi apa? Masih ingat enggak? Yang pertama apa? Itu macam-macam dari himpunan. Yang pertama menuliskan sifat anggotanya ya. Yang kedua mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Dari video yang kalian amati tadi ada yang kurang jelas enggak? Contohnya ada enggak? Contoh dari himpunan yang mana? Yang kosong itu dengan Himpunan kosong. Kalau himpunan kosong itu dia emang tidak ada himpunan ya. Di sini tadi contohnya anak TK. Ada enggak KTP? Anak TK itu mempunyai KTP enggak? Enggak ada ya. karena umurnya lagi Ya, di bawah 17 tahun. Jadi himpunan kosong. Ibu kasih contoh yang di kelas kalian ya. Himpunan kelas 8 berambut pirang. Ada enggak? ada pasti. Enggak ada ya. Jadi himpunan kosong ya. Kalau dia enggak ada himpunannya dinyatakan himpunan kosong ya. Risma ya. Paham enggak Risma? Pasti. Paham enggak Risma? Enggak paham himpunan kosong? Nah, kalau sudah duduk kembali ya. Ini Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu bagi kelompok. Ini jumlahnya 9. Ibu bagi 3 ya. Ini kalian tugasnya di sini menyatakan suatu himpunan ini. Dibagi 3. Ini kelompoknya Kanja, Risma sama Eri. Ini Wahyu, Andri sama Natasha nih. Ini 3 berarti. Jimmy sama Mia. Ini ada 2 soal ya. Dari kumpulan berikut manakah? Coba diperhatikan. Ini yang nomor 1 kalian cuma menentukan ya, hanya menentukan yang manakah yang termasuk himpunan. Paham dah maksudnya? Yang nomor 1 ini. Kemudian berikan alasanmu. Misalkan yang A ya. Di sini nomor 1 ada 4. Kalian hanya menentukan himpunan atau bukan. Misalkan kalau yang nomor 1A bukan himpunan, tulis bukan himpunan. Alasannya kenapa ya? Kemudian yang B, kalau dia himpunan ditulis himpunan. Paham enggak? Yang nomor 1. Paham enggak cara mengerjakannya? Paham ya? Hanya menentukan himpunan atau bukan. Kalau dia himpunan, misalkan kalau 1A himpunan tulis himpunan. Kalau bukan, bukan himpunan ya. Paham enggak Mia? Kemudian yang kedua, sebutkan kumpulan objek yang merupakan himpunan di dalam kelasmu. Ini disuruh membuat 2 contoh ya. Minimal 2 ini, 2 himpunan. Banyak. Di sini Ibu hanya minta 2 ya. Paham enggak? Yang nomor 2 kalian bebas. Contohnya 2 ya, contohnya 2 himpunan. Bukan himpunan ya contohnya.
Sebutkan kumpulan objek yang merupakan himpunan di dalam kelasmu. Banyak ya. Dah? Kalau sudah dikerjakan, Ibu kasih waktu 1 jam. hmm, Berapa Bu? 5 menit ya. 5 menit. 10. Dah 5 menit. Enggak banyak. Ayo kerjakan. Nih, Jimmy, kelompoknya mana Jimmy? Boleh digabung, boleh. Nomor 1 cuma menentukan ini ya, himpunan atau bukan. Ya di bawahnya ya, jawabannya di bawahnya. Jawabannya di bawah soal ya. Jawabannya di bawah soal. Iya. Nih. Di jawabannya di bawah. Misalkan A, himpunan atau bukan, dibaca dulu A, himpunan atau bukan. Isinya berapa? 1 itu kan ada 4, Natasha. Yang nomor 2, contohnya 2. Dibaca lagi perintah soalnya. Soal dari kumpulan-kumpulan berikut Diingat kembali definisi dari himpunan. Dia didefinisikan dengan jelas ya. Himpunan atau bukan? Himpunan atau bukan? Himpunan atau bukan yang ini nih? Jelas enggak dia? Hah? Jelas. Kumpulan siswa. ada yang itu tuh. Langsung jawabannya aja, bukan himpunan atau himpunan dia. Himpunan atau bukan itu? 1A. Langsung jawabannya aja. Di bawahnya Jimmy ya. Misalkan 1A itu himpunan atau bukan? Bukan. Dijawab lah. 1. Kok D itu Natasha? 1A. Suatu himpunan. Suatu dan B himpunan B yang rapi yang ketambah isi lu kamu panjang B satu himpunan itu B yang satu himpunan 1A. Masa langsung B? Dan ditulis. Dah, atau dah? Iya, kayak gitu. 1A, B lagi, ini B lagi. oh ini Bu, aku nggak ngerti Bu. Ini himpunan. Nih. Tadi kan dia definisikan dengan jelas. Berarti bukan. Sini terus dua lah tuh 1B. Ini bukan 2, 1B, masih 1B. Himpunan dia. Dah 1B, 1A, 1B lagi.
Nih. A di atasnya. Dah, kalau sudah dilanjutkan kelompok Wahyu nih. Ini belum selesai, nomor 1. 1A, masa 1D? A, B, C, D. Ini diganti A, diganti A. Himpunan. Besar kan Bu? Oh biar. Nih, nanti kayak enggak? Oh, bagus Ya, cepat nih. Kok om gitu sih nggak dibaca dulu? Bukan himpunan. Diingat. Dah, cepat. Waktunya 3 menit lagi. Dah, D. 1D apa? Kumpulan siswa. Nih jawabannya. Dan nomor 2 lagi. Contoh himpunan ya. Cari yang kayak gini nih. Contoh. Yang nomor 2 yang kayak gini. Tapi yang lain ya selain dari ini. Kelompok Kanja udah mau selesai. Dah Wahyu, kerjakan Wahyu. Dah, nih ya. Nih. Dah yang nomor 2 lagi. Nomor 2 itu dihapus nih. Nomor 2 dia kayak gini dia. Berarti cuma 2 ya. Yang nomor 2 itu kalian buat 2 contoh di kelas kalian ya. Jangan yang di luar. Banyak contohnya. Ini kayak gini dia. Iya, kumpulan apa di kelas kalian? Nomor 2, Mia. Ini bisa diambil nih. Tapi diganti. Kata-katanya diganti. Kumpulan siswa kelas 7. Dah? Udah belum? Ya, 1 lagi contohnya. Banyak ya. Sudah. Ini kan Bu. Kumpulan apa tuh bercerita? Ini kayak gini dia. Kayak gini. Kata-katanya yang diganti nih. Tip X namanya. Udah selesai ya. Kita bahas sama-sama. Udah selesai? Dah ya. Coba dibacakan yang nomor 1A. Kanja, bacakan Kanja. Apa? Kedengaran enggak? Mia, kedengaran Mia? Lebih keras Kanja, dibacakan Kanja. 1A, kumpulan berikut manakah yang merupakan himpunan berikut alasannya? 1A yang dibaca kumpulan siswa itu. Siswa perempuan Dah yang lain Pak, perhatikan. berambut panjang.
Kumpulan siswa perempuan kelas 7 yang berambut panjang, himpunan atau bukan? Himpunan. Contohnya apa di sini? Siapa yang rambutnya panjang? Mia. Siapa lagi? Wasti. Kanja juga termasuk. Jadi dia himpunan. Benar enggak jawabannya, Andri? Wahyu. Mia, kelompok Mia. Jadi yang nomor 1A himpunan ya. Kemudian yang kedua, Mia, dibacakan Mia. Himpunan atau bukan? Kumpulan orang-orang kaya, bukan himpunan. Bukan himpunan ya. Jadi yang 1B bukan termasuk dari himpunan karena dia tidak bisa didefinisikan dengan jelas ya orang kaya. Orang kaya itu seperti apa ya? Atau banyak duitnya atau gimana ya? Jadi bukan termasuk dari himpunan. Yang 1C baca Natasha. Dibacakan Natasha, 1C Natasha. Kumpulan guru-guru yang ganteng. Himpunan atau bukan? Bukan. Kanja apa? Jawabannya Kanja, kelompok Kanja. Jadi yang 1C bukan himpunan. Kemudian yang 1D kumpulan siswa kelas 7 yang beratnya lebih dari 40. Termasuk himpunan ya. Contohnya di sini anggotanya itu adalah Kanja ya. Atau lebih semua. Jadi himpunan ya. Jadi nomor 1 itu yang 1A himpunan, yang nomor 1B bukan, B dan C bukan himpunan ya. Kemudian yang 1D juga, yang 1D himpunan. Dan yang nomor 2 lagi, sebutkan kumpulan objek. Ini contoh ya. Apa contohnya? Ya, sebutkan kumpulan objek yang merupakan himpunan. Apa? Dibacakan Kanja. Kanja udah selesai tadi. Kumpulan siswa perempuan. Ya, kumpulan siswa perempuan. Ada enggak siswa perempuan di kelas 7? Ada ya. Kemudian Kanja, dibacakan Kanja. Kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan siswa laki-laki. Ada enggak di kelas 7? Ada ya. Jadi kumpulan atau himpunan siswa kelas 7 yang berjenis kelamin laki-laki. Itu satu contohnya ya. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa kelas 7 yang berjenis kelamin perempuan. Ada lagi. Banyak ya contohnya. Kumpulan siswa kelas 7 yang berkacamata. Ada enggak? Berarti dia himpunan kosong. Jadi ini adalah tentang materi dari pengertian himpunan tugasnya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada enggak? Enggak ada? Coba diulang lagi. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyebutkan kembali pengertian dari himpunan? Mia? Ya, apa Mia? Himpunan adalah, ya lanjut, objek yang merupakan himpunan di dalam kelas. Definisi dari himpunan kita sama-sama ya. Himpunan adalah objek atau sekumpulan benda yang didefinisikan dengan jelas. Dia jelas ya, kalau tingginya berapa jelas. Berambut panjang jelas ya. Dah? Jelas ya? Jadi pengertian dari himpunan. Ada yang belum jelas pengertian dari himpunan? Ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu keluar? Ada? Dah, kalau enggak ada, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita ketemu minggu depan ya. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini adalah memasuki tahapan percakapan pasca observasi. Hari ini saya tidak sendiri, ada juga Ibu Rahmi yang merupakan guru yang saya observasi. Kemudian ada juga Bapak Ahmad Harun yang merupakan, beliau ini adalah pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Ya, kita mulai saja untuk yang percakapan pasca observasi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Ya, Selamat berarti kemarin kan sudah melaksanakan observasi ya, Bu ya. Iya, Pak. Di kelas 8 dengan materi himpunan ya, Bu ya. Bagaimana, Bu, perasaannya setelah dilakukan observasi kelas? Awalnya agak tegang ya, Pak. Pas proses awal observasi kelasnya, namun setelah berjalan sudah terbiasa, agak menguasai proses pembelajaran. Ya, berarti ini ya, Bu ya. Awalnya Bu Rahmi merasa tegang karena mungkin kan tegang. diawasi seperti itu ya, Bu ya, secara tidak langsung. Akan tetapi setelah berjalan, Ibu Rahmi sudah bisa mengikuti alurnya dan tidak ada rasa tegang kembali ya, Bu ya. Kemudian kira-kira apa, Bu, yang masih kurang atau masih perlu ditingkatkan kembali untuk yang kedepannya, atau yang mungkin kemarin yang terjadi ini saat percakapan pasca observasi? Untuk model pembelajarannya dalam pemecahan masalah sudah dilaksanakan, namun saya rasa belum maksimal, Pak. Ya, mungkin nanti bisa dimaksimalkan lagi. Ya, ada lagi, Bu, atau mungkin itu? Untuk siswanya juga sebagian masih ada yang belum aktif, tapi untuk keseluruhan bisa mengikuti dalam berdiskusi kelompok. Berarti Ibu Rahmi merasakan ada dua hal yang mungkin dirasa masih agak kurang ya, Bu ya. Ya, Pak. Yang pertama tadi berkenaan tentang tahapan tadi. Model kemarin kan model pembelajaran yang Bu Rahmi ingin capai dalam proses observasi itu kan pemecahan masalah. Mungkin ada tahapan-tahapan ataupun sintaks-sintaks yang mungkin belum terselesaikan ya, Bu ya. Iya. Kemudian Bu Rahmi tadi juga merasakan ada siswa yang kurang aktif di dalam kelompok. Itu ya, Bu ya. Berarti itu yang Ibu Rahmi rasakan. Nah, terima kasih, Bu, atas refleksinya, atas kegiatan observasinya. Saya juga akan menyampaikan apa yang menjadi catatan saya, Bu, ataupun topik percakapan ataupun catatan dari saya selaku observernya ataupun supervisornya. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Kemarin Bu Rahmi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. Jadi tujuan pembelajarannya itu sudah disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian keterampilan membuka dan melaksanakan serta menutup pembelajaran. Itu juga Ibu Rahmi sudah lakukan dengan baik. Jadi mulai dari membuka pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dan menutup pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga berkenaan tentang model pembelajaran. Seperti yang tadi Ibu Rahmi sampaikan, sama juga catatan saya. Jadi model pembelajaran pemecahan masalah sudah terlihat, tapi masih sebagian. Ada beberapa sintaks yang mungkin belum terlaksana. Kemudian berkenaan tentang konten pembelajaran. Konten pembelajarannya itu sudah bervariasi, Bu, menarik. Kemarin ada juga video, jadi anak-anak diminta melihat video ya, Bu ya, kemarin. Iya, Kak. Itu juga sudah dikemas sebagai bahan ajar dan di sana terdapat contoh-contoh konkret dari himpunan itu sendiri. Kemudian berkenaan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Catatan dari saya, untuk kontennya sudah bervariasi dan memenuhi gaya belajar murid. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin kan sebelum kegiatan pembelajaran ada observasi untuk menentukan gaya belajar muridnya. Gaya belajarannya apakah auditori, apakah visual maupun kinestetik, itu nanti dipergunakan untuk pembagian kelompok ya, Bu ya. Jadi untuk yang terakhir adalah berkenaan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Itu juga sudah
bagus Bu. Jadi kompetensi-kompetensi tentang pembelajaran sosial emosional itu sudah dinampakkan dan sudah tercatat jelas di dalam RPP yang sudah Bu Rahmi buat kemarin. Namun memang seperti yang Bu Rahmi rasakan juga, masih terdapat beberapa siswa yang kurang aktif di dalam kegiatan diskusi kelompoknya ya Bu ya. Tapi tidak masalah, berarti itu nanti ada perbaikan ke depannya sehingga kegiatan observasi ataupun kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik. Kemudian berkenaan yang tadi Bu, kan masih ada sintaks-sintaks model pembelajaran yang belum terlaksana, kemudian masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, rencana tindak lanjut Ibu Rahmi ke depan itu bagaimana itu Bu? Rencana saya untuk tindak lanjut ke depannya mempelajari kembali tentang sintak-sintak dalam model pembelajaran pemecahan masalah. Kemudian mencari referensi tentang praktik baik pengelolaan kelas agar bisa mengadopsi cara untuk mengaktifkan siswa dalam kegiatan berdiskusi kelompok, Pak. Ya, berarti rencana tindak lanjutnya Ibu nanti akan mempelajari tentang ini ya Bu ya, model pembelajaran pemecahan masalah itu, sintaks-sintaksnya bagaimana, sehingga ke depannya tahapan itu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang ada seperti itu ya Bu. Kemudian Ibu juga mempelajari tentang praktik baik bagaimana cara pengelolaan kelas. Mungkin nanti Ibu Rahmi bisa melalui kegiatan seminar, pelatihan, ataupun mungkin mencari pelatihan mandiri di PMM. Bagus sekali sih Bu. Secara keseluruhan observasi ini sudah berjalan mulai dari tahap pra-observasi, kemudian observasi kemarin, dan yang sekarang kegiatan pasca observasi. Nah, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktu dari Ibu Rahmi untuk percakapan pasca observasi ini. Nah, masuk ke ini Bapak pengajar praktik Pak Harun, mungkin ini umpan balik dari Pak Harun yang mungkin bisa disampaikan untuk perbaikan saya ke depannya apa Pak? Baik, terima kasih Pak Mustafa dan Bu Rahmiyati ya. Pada sesi percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan umpan balik kepada Pak Mustafa, khususnya pada proses coaching yang Bapak lakukan kepada Bu Rahmi. Jadi pada intinya kesimpulannya bahwa Pak Mustafa sudah melaksanakan praktik coaching sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan sudah bagus sekali. Jadi prinsip coaching tentang kemitraan, terus proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi itu sudah Pak Mustafa laksanakan semua pada praktik coaching yang barusan Bapak laksanakan tadi. Jadi dari saya sepertinya untuk khususnya pada percakapan pasca observasi ini itu tidak ada yang perlu ditambahkan dan saya kira sudah cukup bagus sekali. Mungkin gitu Pak Mustafa. Ya, terima kasih. Demikian tadi percakapan pasca coaching dan juga ada umpan balik dari pengajar praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.